Jadi kalau FTI itu merupakan bagian dari kegiatan yang ada di Garuda Santi Dharma selain STI maupun 2CE. Nah, untuk FTI sendiri itu Field Training Event. Jadi kegiatan yang memang ditujukan untuk kegiatan di lapangan. Setelah ada teori, baru dia akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Untuk mekanismenya sendiri adalah bahwa mereka ada kegiatan di kelas, ya. Setelah itu baru mereka akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Nah, kegiatan adapun materi-materi yang diberikan ini antara lain yang pertama adalah ada kegiatan checkpoint, ada export and convoy, ada UN designated site, kemudian ada juga distribution site, ada cardinal and search. Di samping kegiatan field training event ini, mereka juga dibekali dengan kegiatan yang disebut sebagai concurrent training lane. Di situ mereka diberikan materi-materi ataupun teori-teori seperti CID, kemudian ada ROE, ada WPS, dan juga ada sexual exploitation and abuse. Materi-materi yang diberikan pada saat pagi hari, kemudian mereka akan di-drill selesai kegiatan teori itu. Selesai dari drill tersebut, mereka akan melaksanakan praktek langsung di lapangan, di mana sudah dibuat skenario di lapangan. Di sini juga kita munculkan adanya role player, atau mungkin bahasa di militer lebih jelas dengan kalimat bullseye. Nah, mereka ini yang nanti akan memberikan situasi atau mungkin adanya kegiatan-kegiatan sesuai dengan skenario. Peserta FTI ini harus menyelesaikan problem-problem yang diberikan itu. Yang jelas untuk tujuan dilaksanakannya kegiatan FTI ini di dalam Garuda Santi Dharma, yang pertama adalah sebagai capacity building, jadi untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai seorang peacekeeper. Yang kedua, yang jelas ini juga melatih mereka untuk isu-isu cross-cutting tematik isu-isu dari cross-cutting tematik. Jadi permasalahan-permasalahan di lapangan yang selama ini terjadi di daerah operasi itu kita berikan di sini, kita bawa ke sini, kita tunjukkan ke mereka bahwa di lapangan itu tidak hanya dilakukan sesuai dengan teorinya saja, dan itu tidak akan susah untuk dilaksanakan seperti itu. Namun begitu kita berikan di sini, nah, harapannya supaya mereka bisa benar-benar memahami teori yang diberikan, kemudian mengembangkan teori itu. Kemudian adapun tujuan lain adalah penggunaan use of force. Jadi ini merupakan hal yang harus kita berikan kepada mereka, bahwa ada batasan-batasan tertentu dari seorang peacekeeper untuk use of force itu. Jadi tidak bisa sembarangan untuk menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada, karena ada batasannya tersendiri. Kemudian juga untuk menyesuaikan tingkah laku dan kedisiplinan perorangan ataupun dari PCC atau peserta ini di bawah benderanya UN, di bawah aturan yang memang sudah dibuat oleh UN. Dan yang terakhir adalah untuk memahami robust peacekeeping. Jadi ini hal yang terkadang sering dilupakan oleh para peacekeeper itu sendiri. Kalau untuk tantangan, yang jelas yang pertama, karena kita dari negara-negara yang berbeda, secara otomatis juga bahasa yang digunakan berbeda. Meskipun sudah kita berikan informasi bahwa di sini kegiatan kita menggunakan bahasa Inggris, namun tetap kendala bahasa merupakan kendala yang pertama kali muncul. Dari berbagai macam negara yang hadir, dari berbagai macam latar kemampuan perorangan itu, bahasa tetap menjadi kendala yang muncul pertama kali. Namun bisa kita atasi dengan adanya para translator atau para interpreter yang memang sudah kita siapkan.
Yang kedua, kendala yang muncul adalah isu COVID-19. Nah, penyakit COVID-19 ini kemarin juga sempat mengenai beberapa personil yang terlibat dalam kegiatan FPI, namun bisa kita antisipasi karena memang kita juga sudah menyiapkan perangkat medis yang sudah standby 24 jam di sini, sehingga beberapa personil yang memang terkena COVID ini langsung dikarantina sampai kemudian dia sembuh dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya, yang berikutnya adalah masalah kemampuan militer tiap negara yang mengikuti kegiatan FPI ini. Kemampuan militernya secara otomatis berbeda, dasar-dasar militernya berbeda, sehingga ini juga harus kita briefing ulang lagi ke mereka, kita berikan penekanan ulang lagi ke mereka bahwa mereka dalam kegiatan latihan ini adalah untuk kegiatan peacekeeping operation, sehingga tindakan-tindakan ofensif itu boleh dilaksanakan dengan terbatas. Yang diutamakan adalah bahwa kita melaksanakan protection of civilian kepada personil di lapangan. Harapan saya adalah kegiatan peacekeeping operation ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga personil-personil yang dikirim untuk melaksanakan kegiatan peacekeeping operation ini adalah personil-personil yang memang sudah terlatih dengan baik, diperlengkapi dengan baik, sehingga mereka siap untuk diterjunkan di daerah operasi dimanapun itu dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah dalam pelaksanaan tugas peacekeeping operation ini mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan kembali ke negaranya dengan baik. Saya kira itu harapan saya.